Halo Sobat KR, selamat datang di Financial Talk bersama saya Rozi Uno. Pada episode kali ini kita akan belajar bagaimana caranya agar supaya uang kita tidak cepat habis dengan jurus-jurus yang terbukti proven bisa dipraktekkan oleh teman-teman semua. Nah, saya akan ngasih 10 jurus yang itu terbukti bisa dipraktekkan oleh teman-teman semua Sobat KR. Sobat KR, pernahkah Anda merasa, uang saya kok sudah habis ya? Uang saya kemana? Kok sekarang tinggal segini? Mungkin ada teman kita yang nimpali, mungkin uangnya kurang banyak kali. Nah, tapi apa benar itu penyebabnya? Baru gajian kemarin, rekening sudah kosong. Ya, baru keluar sebentar bawa uang cash, balik ke rumah sudah kosong juga. Semuanya terasa seperti transit doang. Ya, kita bawa, habis itu hilang. Kita bawa, habis itu hilang. Tapi apa benar itu penyebabnya? Karena faktor kurang banyaknya uang kita. Saya rasa bukan itu penyebabnya. Nah, mungkin teman-teman belum tahu bagaimana 10 rahasia jurus pamungkas yang bagaimana teman-teman bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menangkal kebiasaan kita yang tidak bagus tadi. Oke, mari kita bahas 10 jurus pamungkas yang teman-teman bisa duplikasi. Apa saja 10 jurus kerangkeng uang ini? Nah, yang pertama. Tiap kali kita mau belanja sesuatu, mau beli sesuatu, pastikan Anda bertanya kepada diri Anda sendiri, rumus pertama, apakah sudah ada perencanaannya? Jadi ketika misalnya Anda berjalan di sebuah mall, ya, kalau Anda ibu-ibu melihat tas, melihat baju yang bagus, terus Anda tergoda karena di situ ada diskon, maka tanyakan kepada diri Anda, sudahkah ada perencanaan untuk membeli barang ini? Ya, oke, lanjut ke strategi kedua. Setelah tadi kita belajar dari jurus yang pertama, ya, menanyakan setiap kali kita ingin beli sesuatu, apakah sudah ada perencanaannya? Teknik yang kedua yang harus Anda pakai adalah jurus apakah sudah ada uangnya, ya, apakah sudah ada cash-nya. Ya, jadi yang pertama perencanaan, tanya dulu jika Anda memang ingin beli tas tadi, ya, apakah sudah direncanakan jauh-jauh hari? Misalnya, itu memang sudah ada Anda rencanakan. Yang kedua, buat lagi pertanyaan, ya, lanjut jurus kedua, apakah sudah ada uangnya? Ya, artinya Anda memang sudah prepare jauh-jauh hari budget untuk beli tas ini. Selain perencanaan memang ada niatan beli, sudah menyiapkan uangnya jauh-jauh hari. Kalau sudah,
Anda lanjutkan ke yang ketiga. Yang ketiga apa? Nah, yang ketiga, Anda harus tanyakan kepada diri sendiri. Setelah tadi menanyakan kepada diri sendiri, apakah sudah direncanakan jauh-jauh hari terkait kebutuhan membeli tas ini? Yang kedua, apakah sudah ada uangnya yang sudah Anda persiapkan jauh-jauh hari ya berkaitan dengan ini? Baru yang ketiga, Anda tambahkan jurus yang ketiga, yakni ini keinginan atau kebutuhan. Apakah dengan Anda membeli tas ini produktivitas Anda semakin meningkat ya? Atau ini hanya keinginan belaka karena Anda sudah punya tas yang memang sejauh ini bisa Anda maksimalkan untuk aktivitas keseharian Anda. Ya, jadi kalau sudah Anda ketemu jawabannya apakah ini keinginan atau kebutuhan, misalnya ini keinginan, maka stop di sini. Ya, maka stop. Kenapa? Karena Anda masih punya tas yang masih bisa difungsikan. Tapi kalau ini kebutuhan, yuk kita lanjut ke strategi berikutnya. Strategi berikutnya yang Anda harus tanya, ya, setelah tadi nanya perencanaan, uangnya ada atau tidak. Yang ketiga, ini keinginan atau kebutuhan. Yang keempat, berikutnya adalah bahaya tidak kalau seandainya tidak beli saat ini. Ya, Anda harus tanya kepada diri sendiri, apakah se-urgent itu untuk dibeli hari ini? Apakah dengan tidak belinya Anda tas itu hari ini akan menimbulkan potensi resiko bagi Anda? Ya, jika seandainya iya dengan asumsi, misalnya dengan tas yang ada, Anda merasa kurang aman. Dengan tas yang ada, Anda merasa kurang nyaman misalnya untuk keseharian Anda. Maka lanjut ke strategi berikutnya yang kelima. Ada nggak pengganti yang lebih ekonomis dari kebutuhan Anda terkait tas itu? Ya, jadi maksudnya bagaimana? Kalau seandainya tas yang Anda beli tadi, misalnya harga 5 juta atau 10 juta, ada nggak tas dengan fungsi sama yang harganya jauh lebih ekonomis dari harga yang Anda sudah planningkan? Ya, yang kelima nih, tanyakan. Jadi kalau udah lolos sortir 1 sampai 4, kemudian ini yang kelima, Anda tanya lagi kepada diri Anda sendiri, ada nggak penggantinya yang jauh lebih ekonomis? Ini sudah berlapis nih ya. Jadi jika seandainya ada tas dengan fungsi sama, ya, dan harga jauh lebih ekonomis hanya karena faktor merek, Anda bisa tentukan pilihan Anda ke situ. Tapi sebelum melakukan eksekusi itu, Anda harus lanjut ke strategi berikutnya. Ada nggak cara lain yang lebih ekonomis? Ya, ada nggak cara lain yang lebih ekonomis? Tadi kan ada nggak penggantinya? Lah ini ada nggak cara lain yang lebih ekonomis? Maksudnya bagaimana? Bisa jadi tas yang ingin Anda beli, ya, tas yang ingin Anda beli, Anda bisa pinjam dulu, ya, atau bisa juga saudara Anda, saudara Bapak Ibu, itu punya tas yang memang tidak terpakai. Anda bisa menggunakan itu. Ada cara lain nggak yang lebih ekonomis selain Anda harus membeli? Ya, Anda harus analisa dulu, apakah dengan meminjam dari ataupun ada mungkin anggota keluarga Anda yang memang sudah punya banyak tas yang nggak terpakai. Sehingga untuk sementara waktu Anda bisa meminjamnya. Yang ketujuh, tanyakan kepada diri Anda, bisa ditundakah pembelian tas ini? Ya, apakah dengan menunda itu akan jadi persoalan baru bagi Anda? Ya, harus Anda pertanyakan. Tadi sudah ditanyakan, apakah ada penggantinya yang lebih ekonomis? Ya, dengan cara misalnya meminjam keluarga atau saudara maupun keluarga Anda yang notabene-nya punya tas banyak. Jika seandainya tidak ada, lanjut ke berikutnya. Bisa ditunda nggak pembelian ini? Artinya apa? Bisa jadi jika Anda menunda bulan depan, ada promo yang lebih menarik, ada potongan yang lebih menarik. Ya, jadi Anda pikirkan dulu, apakah bisa ditunda?
Apakah dengan kondisi saat ini bisa memakai tas yang lama dulu? Oke, kalau seandainya tidak bisa, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini jurus ke-8. Jadi ini prosesnya panjang nih. Anda lolos dari jurus 1 sampai 7. Sekarang jurus ke-8 yang harus Anda juga jawab. Apa jurus ke-8? Apakah dengan Anda membeli tas ini, produktivitas Anda akan jauh lebih meningkat? Apakah Anda akan menghasilkan lebih banyak uang dengan adanya tas baru tadi? Misalnya dengan tas yang baru Anda beli, ya, kemudian Anda bertemu dengan klien, menambah kepercayaan diri Anda, kemudian klien menambah trust kepada Anda, maka ini bisa jadi value bagi Anda, ya, bisa jadi value bagi Anda. Tapi sebaliknya, jika ini hanya menjadi liabilitas, menjadi ketakutan Anda ketika misalnya Anda, mohon maaf, di jalan khawatir dijamret dan lain sebagainya, maka Anda urungkan niatnya. Tapi kalau seandainya memang dengan Anda membeli tas ini, produktivitas Anda jauh lebih meningkat, ya, seiring kegiatan Anda, sehingga menambah pemasukan baru bagi Anda, maka kita akan lanjut ke strategi berikutnya yang ke-9. Apakah memberi manfaat jangka pendek atau jangka panjang? Maksudnya bagaimana? Apakah tas ini memiliki fungsi jangka pendek atau jangka panjang? Ya, pilihlah yang punya fungsi jangka panjang. Maksudnya bagaimana? Dari segi kualitas barang yang Anda beli, itu bukan untuk penggunaan 1-2 tahun. Tapi bisa jadi dia bisa dipakai 5-10 tahun ke depan. Dia tetap bisa produktif. Produktif maksudnya bagaimana? Dari tingkat bahan yang bagus, awet, kemudian juga menambah value dari Anda sendiri. Kalau seandainya hanya memberikan keuntungan sesaat, maka Anda urungkan niat Anda. Tapi jika memberikan manfaat jangka panjang, maka kita lanjut ke strategi ke-10. Jadi yang terakhir adalah jangan bawa cash kemana-mana. Maksudnya bagaimana? Anda hanya bawa sesuai perencanaan Anda. Ya, jadi kalau seandainya dengan kisah tas tadi, ya, ada 10 tahapan yang sudah Anda siapkan berlapis untuk membentengi keuangan Anda. Dan memang ternyata setelah dianalisa, tas ini sudah direncanakan jauh-jauh hari, duitnya sudah dikumpulkan jauh-jauh hari. Ya, kemudian juga sudah nggak bisa ditawar lagi karena tas yang lama sudah kurang bagus, ya, jebol misalnya, terus juga ya sudah lapuk dan lain sebagainya. Anda butuh tas ini karena dengan tas ini menambah produktivitas Anda sehingga penghasilan jauh lebih meningkat karena seringnya ketemu klien dan seterusnya. Kemudian juga lebih banyak aspek kebutuhan dibanding keinginan misalnya. Terus kemudian Anda juga sudah menyiapkan uangnya, ya, maka silahkan Anda beli. Artinya memang tas itu Anda butuhkan. Tapi sebaliknya, jika seandainya dalam proses seleksi tadi, proses Anda mensortir kebutuhan tas tadi, di jurus ketiga, keempat, dan seterusnya dia nggak lolos, maka jangan lanjutkan. Ya, maka jangan lanjutkan karena itulah strategi bagaimana mengamankan uang Anda agar tidak cepat habis. So, bagi Anda yang saat ini masih sering kemana-mana, bawa kartu, bawa cash, ya, sebisa mungkin Anda bawa sesuai kebutuhan Anda, ya, bukan keinginan Anda. Karena godaan itu selalu datang ketika kita sudah di luar rumah. Oke, nah ini 10 jurus, silahkan dicatat, ya. Pastikan Anda menguasai 10 jurus ini, taruh di dompet kalian, jadikan wallpaper, insya Allah ini membantu banget bagaimana agar uang Anda tidak cepat habis, ya. Sekian untuk episode kali ini, terima kasih Anda sudah menyimak. Ingat, like, subscribe, ya, biar Anda terus bisa mendapatkan update informasi episode terbaru dari kami. Sampai jumpa di episode berikutnya di Finansial.